Hari ini ada anak kecil, anak bawang, ya kan, beli investasi ratusan miliar. Duit dari mana? Lo tau gak, panggil Kaisang kesini tuh budgetnya berapa coba? 5M loh. 5M loh, 5M loh ini budgetnya. Kan lumayan buat jajan sih depan. Diam-diam, Kaisang jadi sultan. Perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh Kaisang sekaligus perusahaan yang dapat suntikan dari PT Harapan Bangsa kita alias GK Hebat. Kan kalau dari oposisi tidak percaya kalau lu tuh bisnisnya itu Nah, bisnis begitu tuh apa? pisang goreng. Oh ya, saya emang ada yang lain kok. Bisnis pisang goreng itu kan dulu awalnya dipakai untuk belajar. Kan di situ kan bukan berarti cuma bisnis pisang goreng doang kan. Saya juga punya yang lain. Ada saham rakyat ya, walaupun kelihatannya ya bisnis ecek-ecek, tapi setidaknya saya happy gitu. Ini Kaisang membuat membangun GK Hebat di tahun 2019. Di sini Kaisang berdiri sebagai CEO dan juga co-founder. Itu kan duit dari bisnis jualan pisang doang, jualan martabak. Mungkin Anda ingat ya, ada bisnis yang namanya Sang Pisang, yang ayam, ternak kopi, Lestos, ya, itu merupakan brand yang berasal dari GK Hebat. Jadi gede mana tuh pendapatan gaji Anda dengan gaji seorang presiden? Oh, gajinya bapak juga kecil. Iya, saya kasih tahu nih rekening saya ke bapak. Bapak nggak ada duit. Dulu kita kritik KKN, ya kan? Tommy Soeharto terutama anak-anaknya. Loh, gini aja paling gampang. Namanya kan semua terbuka. Masuk aja di Kemenkumham ya. Kan PT-nya ada, nanti nama saya bisa dicek situ semua. Pada tahun ini, di 2021, ada 2 gebrakan yang dilakukan oleh Kaisang. Pertama, ia menjadi sorotan ketika ia menjadi komisaris di PT Rans Entertainment. Jadi balik lagi apa yang dulu kita nggak suka. Karena keserakahan tanpa batas itu tadi. Kalau saya ngeliat nih, kalau misalnya Mas Gibran, saya kan tahu kan gaji wali kota berapa. Ya sama saya kasih yang. Dalam senyap, Kaisang juga merupakan direktur utama klub bola Persis Solo. Ini merupakan langkah berani, di mana pertandingan sepak bola sempat terhenti. Tapi Kaisang malah membeli saham, di mana mayoritas saham yang dimiliki adalah 40%. Siapa yang tidak tahu putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, yang kerap kali disebut-sebut oleh media. Kaisang Pangarep saat ini menjadi salah satu sosok yang disorot dalam dunia perbisnisan. Pasalnya, baru-baru ini Kaisang diketahui membeli saham perusahaan makanan beku senilai 92,2 miliar. Menanggapi hal itu, tokoh nasional yang juga merupakan ekonom senior Rizal Ramli menyampaikan pernyataan yang cukup menohok. Dia secara terang-terangan mempertanyakan sumber dana yang dipakai oleh putra Presiden Jokowi tersebut. Apalagi menurutnya Kaisang Pangarep selama ini hanya dikenal sebagai pembisnis pisang dan martabak saja. Oleh karena itu, ia menilai bahwa uang yang dipakai Kaisang itu tidak mungkin hanya berasal dari bisnisnya semata. Adapun hal tersebut disampaikan oleh Rizal Ramli dalam sebuah tayangan di kanal YouTube Refli Harun yang dikutip pada Senin 13 Desember 2021. Rizal Ramli mengatakan bahwa akhir-akhir ini kondisi rezim syarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurutnya kondisi saat ini lebih kacau dari era Orde Baru. Ex-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini menyebutkan kondisi dulu sangat tidak disukai oleh rakyat karena KKN yang dipraktekkan oleh Soeharto kepada anaknya Tommy. Sementara saat ini seorang anak presiden bisa memiliki uang hampir menyentuh angka 100 miliar untuk membeli saham. Rizal Ramli pun heran dari mana uang tersebut bisa didapatkan oleh Kaisang. Hari ini ada anak kecil, anak bawang, ya kan, beli investasi ratusan miliar. Duit dari mana? Ini Kaisang membangun GK Hebat di tahun 2019. Di sini Kaisang berdiri sebagai CEO dan juga co-founder. Pada tahun ini, di 2021, ada 2 gebrakan yang dilakukan oleh Kaisang. Pertama, ia menjadi sorotan ketika ia menjadi komisaris di PT Rans Entertainment. Hari ini ada anak kecil, ada anak bawang investasi ratusan miliar. Duit dari mana itu? Dan duit dari bisnis jualan doang, tuturnya.
Rizal Ramli lantas menyatakan kondisi semacam ini adalah bentuk keserakahan tanpa batas. Ia juga menyayangkan saat rakyat mengalami kesulitan justru ada kelompok yang mengambil kesempatan. Padahal lanjut Rizal Ramli ada 130.000 orang yang telah tewas akibat pandemi COVID-19 yang masih belum usai hingga saat ini. Terlebih ada dana senilai 1.035 triliun yang digunakan untuk menanggulangi pandemi COVID-19, namun besarannya dana itu tidak berdampak banyak bagi masyarakat. Jadi justru rakyat lagi sulit pada ngambil kesempatan dalam kesempitan, pungkasnya. Lu juga tahu bahwa oposisi gila. Lu kok nggak pernah ngurusin sih, Bang? Ngapain lu? Saya kan nggak di politik. Kalau saya ngelihatnya kayak misalnya Bapak diucap nih, saya ngelihat angle apa yang bisa saya jadiin uang. Bisnis kan lumayan. Sebagai informasi, Kaisang Pangarep membeli saham frozen food PT Pancamitra Multi Perdana Tbk melalui PT Harapan Bangsa Kita. Diketahui juga PT Harapan Bangsa Kita merupakan perusahaan milik Kaisang. Dalam sebuah rilis, Kaisang Pangarep diketahui membeli saham sebanyak 188.240 lembar atau 8% dari seluruh saham yang ditempatkan di sektor penuh dalam perseroan. Jika dilihat dari rentetan bisnis Kaisang dan beberapa kerjasama yang Kaisang lakukan bersama kolega bisnisnya, bukan tak mungkin Kaisang akan lebih kaya dari sang ayah yang telah menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Belum lama ini Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pendiri Rans Entertainment mengumumkan secara resmi struktur perusahaannya, di mana Kaisang Pangarep menjadi komisaris dalam perusahaan digital Raffi Ahmad tersebut. Hal ini disampaikannya di dalam acara babak baru Rans MTech Jumat 29 Oktober 2021. Selain itu, seperti yang sudah diketahui oleh publik, Kaisang Pangarep juga menduduki jabatan Direktur Utama PT Persis Solo Saestu atau PT PSS. Keputusan itu sudah didasarkan pada hasil rapat umum pemegang saham luar biasa PT PSS di Hotel Attila Solo Sabtu 20 Maret. Selain dua jabatan yang Kaisang emban saat ini, Kaisang juga tidak pernah lepas dari berbagai bisnis yang sudah ia tekuni semenjak ia kuliah. Berbagai kerjasama ia jalin dengan koleganya untuk mewujudkan semua ide bisnisnya. Bisnis Kaisang sendiri yang bergelut di dunia kuliner ada Sang Pisang, Snack Siap Mas, Let's Toast, Ternak Lele Yang Ayam, Ternak Kopi, dan Mangkoku. Selain itu, Kaisang juga terjun ke dunia clothing, diantaranya ada Sang Javas dan Trust Official. Kemudian bisnis Kaisang lainnya ada Madang Indonesia, Home Pimpa Games, Enigma Games, serta Kerjaholic. Deretan bisnis tersebut belum termasuk bisnis martabak yang diteruskannya dari sang kakak Gibran. Hal ini tak membuat heran lagi jika Kaisang mengatakan dirinya jauh lebih kaya dari sang ayah. Kaisang sempat mengatakan hal tersebut di podcast Deddy Corbuzier bahwa sang ayah tak memiliki banyak uang lantaran melepas seluruh bisnisnya. Kaisang juga mengatakan kalau gaji sang ayah sebagai presiden ternyata lebih kecil dari penghasilannya. Bahkan Kaisang menyebut bahwa dirinya sudah bisa membeli pabrik furnitur milik Jokowi langsung secara tunai. Tidak hanya gaji sang ayah, Kaisang juga menyebut bahwa gaji Gibran Raka Buming Raka sebagai wali kota juga tidaklah seberapa. Kalau saya ngeliat nih, kalau misalnya Mas Gibran, saya kan tahu kan gaji wali kota berapa. Ya sama saya kasih ya. Lebih gede mana tuh pendapatan gaji Anda dengan gaji seorang presiden? Gajinya Bapak juga kecil. Saya kasih tahu nih, rekening saya ke Bapak nggak ada duit. Beneran. Saya ngomong gitu, pabriknya Bapak saya beli sekarang bisa. Cash.